Assalamualaikum Pak Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya gimana? Alhamdulillah Bu, sehat Iya. ya. Sudah ke PI 5 lagi ya Pak ya? Ya, ya betul Bu. Nah sekarang tema pendampingannya itu rancangan program yang berpihak pada murid ya Pak ya? Ya, ya. Terus fokus pendampingannya refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1, kemudian diskusi rancangan program, dan juga diskusi pengembangan komunitas praktisi yang Bapak buat kemarin ya. Nah, kita lanjutkan. Berdasarkan hasil pemetaan yang Bapak lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bapak? Ya, dengan adanya pemetaan, khususnya pemetaan aset atau sumber daya Bu, alhamdulillah pengambilan keputusan untuk pembelajaran yang berpihak pada murid bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan aset yang ada, dan tentunya keputusan-keputusan yang diambil itu berdasarkan hasil pengujian juga dengan menggunakan 9 langkah pengujian, dan alhamdulillah dengan berbasis nilai-nilai kebajikan bisa diterima dengan baik. Apa hal yang menurut Bapak itu masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi? Ya, yang perlu dikembangkan tentunya dalam pengambilan keputusan itu masih belum sepenuhnya dijalankan Bu ya, terutama dalam pengujian-pengujian, sehingga insya Allah kedepannya saya akan lebih banyak belajar tentang cara pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin yang berbasis nilai-nilai kebajikan, tentunya dengan langkah-langkah dilema etika, bentukan moral ya, dan 9 pengujian itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang saya pelajari di modul 3.1. Terus menurut Bapak yang mendukung keberhasilan nih dari keputusan yang pernah diambil itu apa? Ya, yang mendukung keberhasilan pengambilan keputusan adalah motivasi dari rekan-rekan, dukungan dari kepala sekolah. Ya, intinya bahwa semua stakeholder atau warga sekolah sangat mendukung dengan kegiatan pemetaan, sehingga pengambilan keputusan yang diambil pun bisa berjalan dengan baik karena ada dukungan dari semua. Iya. Apakah ada pengalaman nih yang terjadi baik dari siswa atau rekan Bapak untuk pengambilan keputusan itu? Ya, tentunya dalam pengambilan keputusan itu pun saya sendiri tidak begitu saja, tetapi minta berkolaborasi, berdiskusi dengan rekan sejawat, juga minta pendapat juga dari murid-murid tentunya, hal-hal apa saja yang terbaik, karena memang tujuan kita kan pembelajaran itu adalah sesuai dengan kebutuhan murid itu sendiri. Jadi semuanya kita libatkan dalam pengambilan keputusan. Apakah ada yang perlu dikembangkan Bapak? Ya, tentunya banyak hal gitu ya, terutama dalam pemetaan aset-aset itu perlu banyak hal yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan murid, karena walaupun bagaimana ya kita masih banyak kekurangan Bu, yang harus betul-betul dipikirkan untuk kedepannya, sehingga pengambilan keputusan terutama proses pembelajaran yang berhubungan dengan kebutuhan murid bisa berjalan dengan baik, pengambilan keputusannya pun sesuai dengan visi dan misi sekolah. Iya betul. Kita lanjut ke rancangan program ya Pak ya. Apakah Bapak sudah membuat program di kelas ya? Tentu saja untuk program-program kegiatan, baik program intrakurikuler, ekstrakurikuler, ataupun kokurikuler sudah saya buat gitu ya, apalagi saya sebagai kesiswaan membawahi berbagai macam kegiatan gitu, dan untuk program saya sendiri di kelas saya sudah buat, insya Allah gitu ya. Tentunya program-program yang bentuknya itu seperti apa tuh? Terutama saya sekarang sedang merancang program untuk kegiatan P5 Bu ya, project, kegiatan project itu untuk bisa dipakai untuk itu Pak, buat lokal 7. Iya, insya Allah. Kebetulan saya sebagai koordinator fasilitator di sekolah saya, dan programnya adalah kewirausahaan Bu, dimana temanya itu bagaimana mengelola jajanan tradisional menjadi sumber kewirausahaan bagi murid. Itu Bu, alhamdulillah modul makanan mungkin ya, tentang makanan jajanan anak-anak yang selama ini mungkin anak sudah melupakan jajanan-jajanan tradisional. Seperti apa tuh Pak makanannya? Ya, seperti kita jadi berbahan dasar kearifan lokal Bu, dari umbi-umbian, dari hasil-hasil tanaman kebun di sekitar sekolah, dari singkong, dari jagung dan lain sebagainya. Ya, nanti seperti onde-onde, seperti nagasari,
banyaklah hal-hal gorengan-gorengan yang berasal dari umbi-umbian yang anak-anak mungkin sekarang sudah tidak tahu lagi namanya pasti, apa. pasti. Nah, kita bangkitkan lagi Iya, ini. ya, kayak putu mayang atau Putu apa ya, mayang, pasti anak-anak bakalan banyak lah. nggak kenal pasti. Nggak kenal ya dengan jajanan minum-minuman tradisional iya. seperti bajigu, bandrek, seperti itu. Anak-anak sekarang salahnya boba, es jus. Iya, betul. Kita perkenalkan lagi, Bu. Gitu, dengan begitu anak-anak mulai mengetahui ya, mulai mengetahui, mulai mengenal dan itu. bisa kedepannya menjadi sebuah sumber wirausaha bagi anak-anak. Minimal dilatih dari sekarang anak-anak. Insya Allah nanti di kegiatan perpisahan kelas 9 kita akan ada bazar hasil dari produk anak-anak tersebut. Anak-anak yang bikin gitu ya. Insya Allah. Apa yang menjadi tantangan Rupa yang dari proyek tadi? tentunya tantangannya banyak, Bu, apalagi ini kan anak-anak masih kelas 8 tuh masih banyak bimbingan dari guru dan memang kekurangannya adalah satu mungkin tenaga pendampingnya gitu, Bu ya. Tentunya dan alhamdulillah kami pun bekerja sama dengan orang tua murid, Bu, beberapa orang tua murid untuk berkolaborasi lah bagaimana mensukseskan program ini. Tentunya kita sebagai sekolah tidak bisa berdiri sendiri, perlu dukungan dari orang tua. Minimal orang tua bisa menyumbangkan hasil-hasil buminya gitu ya, memberikan motivasi pada anaknya sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Iya. Nanti mungkin pas di Loka Karya ya Pak ya, nanti bentuknya seperti udah aja hasil karya anak aja, jadi nggak ada mulai dari prosesnya dari awal, nggak usah pakai seperti itu. Nanti di kayak seperti kayak UMKM gitu, jadi nggak seperti itu gitu ya. Udah aja hasil karya anak sambil nanti uraiannya misalkan atau foto untuk apa gitu, boleh ditayangkan juga atau dibikin dari blender atau apa hasilnya ini. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Terus ini Pak, perkembangan komunitas nih Pak ya. Komunitas yang di lingkungan sekolah Bapak itu bagaimana peran komunitas? Alhamdulillah komunitas belajar atau komunitas praktisi di SMP 2 Karangkolit itu sudah berjalan hampir 1 tahun ini, Bu. Pasti ya. Dan itu dilaksanakan seminggu sekali setiap hari Kamis setelah selesai kegiatan proses pembelajaran anak. Kami semua guru melakukan komunitas praktisi dengan berbagai macam kegiatan lah. Kita berdiskusi, kita sharing pendapat, kita mencari pemecahan masalah, solusi-solusi dari bahas P5 itu juga. Tentu saja, karena sekolah kami adalah sekolah penggerak, Bu ya. Tentunya P5 itu kan sudah masuk ke dalam kurikulum. Ya, apalagi Bapak di sini udah staf penggerak, mungkin media-media pembelajaran atau program seperti itu boleh Bapak tampilkan nanti di lokasi. Insya Allah, Bu. Terus apa perubahan yang menyenangkan bagi Bapak dari rekan yang di komunitas praktisi setelah Bapak bicarakan mungkin pengalaman-pengalamannya atau mengajak mungkin? Ya, tentunya kegiatan praktisi ini hal yang menyenangkan seluruh rekan sejawat saya karena bisa sharing pendapat tuh, ya termasuk dari saya juga ilmu-ilmu dari guru penggerak ini bisa kita share kepada rekan-rekan sejawat. Siapa tahu nanti ada lagi project baru di sini. Betul, kita motivasi, Bu, rekan-rekan saya yang lain juga masih yang banyak yang muda-muda. Kita motivasi, kita ajak karena ya kita tidak berbicara hal-hal yang lebih lah, minimal kita cari ilmunya. Alhamdulillah banyak ilmu yang baru yang bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran untuk murid, luar biasa ya. Ide-ide Ki Hajar Dewantara bisa kita terapkan dalam sekolah. Iya betul. Terus dukungannya mungkin dukungan dari terutama dari kepala sekolah luar biasa, dukungan baik secara moral, finansial gitu, Bu ya. Kemudian juga dukungan dari rekan sejawat, semualah dari komite orang tua pun sangat mendukung dengan kegiatan-kegiatan, sehingga yang diharapkan tentunya kompetensi guru itu terus meningkat. Ada perkembangan lah, peningkatan dari kompetensi guru dari berbagai sudut pandang lah. Nah, sekarang ke bagian akhir pendampingan, saya cuma mengingatkan Pak ya, nanti mungkin ada buat visioner lagi buat sekolah. Pendampingan ke-6 ya, Bu? Ya, pendampingan 6.
fungsional dua sekolah, rekan 5 orang, dan juga siswa 5 orang. Siswa 5 orang. Nanti mungkin di-share lah gitu ya ini. Insya Allah. Dikirim. Siap. Insya Allah Bu. Mungkin sampai di situ aja Siap. Pak pembicaraan. Ya Bu, mohon maaf Bu ya Ya, jika sama-sama. apa Terima kasih. kurang berkenan. Ya, Sama-sama. Dan